Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di sesi kita kali ini, di mana kita akan coba melakukan sebuah perjalanan kecil menyelami keindahan Al-Quran. Kita akan mengungkap beberapa makna tersembunyi di balik ayat-ayat yang mungkin, ya setiap hari kita baca, tapi ternyata di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa menarik. Pernah nggak sih ngerasa gitu, pas lagi khusyuk-khusyuknya tilawah, tiba-tiba ada satu ayat yang bikin kita berhenti, terus mikir, tunggu dulu, ini maksudnya apa ya? Atau, loh, kok susunannya begini? Nah, kalau pernah, itu tandanya hati kita lagi nyambung, lagi connect. Hari ini kita bakal jelajahi beberapa pertanyaan indah itu sama-sama. Oke, kita mulai dari yang paling akrab di telinga dan lisan kita, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya ini kalimat yang paling sering kita ucapkan ya. Tapi sadar nggak, di balik kalimat yang sangat familiar ini, ada sebuah misteri kecil. Atau lebih tepatnya, diskusi para ulama yang seru banget. Biar gampang, coba deh kita bayangin bareng-bareng. Anggap aja surah Al-Fatihah itu sebuah taman yang super indah. Nah, basmalah ini gerbangnya. Pertanyaannya simple. Gerbang ini tuh udah termasuk bagian dari tamannya, atau dia itu gerbang megah yang berdiri sendiri yang fungsinya cuma buat mempersilahkan kita masuk? Analogi ini benar-benar ngebantu kita ngerti inti perdebatan para ulama. Nah, ini dia intinya. Menurut mazhab Syafi'i yang banyak dianut di Indonesia, basmalah itu ya ayat pertama dari 7 ayat Al-Fatihah. Makanya kalau kita sholat maghrib, isya, atau subuh, imamnya akan mengeraskan bacaan basmalah. Tapi di sisi lain, ulama lain berpendapat, 7 ayat itu baru dimulai dari Alhamdulillah. Buat mereka, basmalah itu ayat pembuka yang terpisah. Dua-duanya punya landasan yang kuat loh, dan inilah salah satu kekayaan intelektual dalam Islam. Keren kan? Tapi, ini yang menarik. Meskipun ada beda pendapat soal status basmalah di awal surah, ada satu hal di mana semua ulama sepakat, 100%. Semuanya setuju bahwa dalam ayat ke-30 surah An-Naml ini, kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mutlak bagian dari ayat Al-Quran. Ini adalah kutipan isi surat dari Nabi Sulaiman untuk Ratu Balkis. Jadi kalau di sini, nggak ada keraguan sama sekali. Oke, kita geser ke pertanyaan kedua. Kali ini, kita akan lihat daftar nama para nabi di dalam surah Al-An'am. Kalau kita baca sekilas, urutannya itu kayak acak, nggak kronologis sama sekali. Jelas ini bikin kita penasaran. Kenapa ya Allah menyusunnya seperti ini? Apa ada pola tersembunyi? Ayat ini jadi petunjuk awalnya. Allah menegaskan bahwa semua nama yang disebutkan ini adalah pribadi-pribadi mulia yang Dia lebihkan dari seluruh alam. Tapi, sekali lagi, pengelompokan mereka dalam ayat-ayat yang berurutan ini jelas bukan kebetulan. Pasti ada hikmah dan struktur yang jenius di baliknya. Dan disinilah seorang ulama hebat, Syekh Ahmad Al-Maraghi, memberikan pencerahan yang brilian. Beliau sadar, ternyata Allah nggak mengurutkan mereka berdasarkan timeline sejarah, tapi berdasarkan tema atau karakteristik utama mereka. Kerennya, beliau menganalogikannya seperti rasi bintang di langit. Kalau dilihat dari sudut yang tepat, mereka membentuk gugusan-gugusan yang indah dan bermakna. Kelompok pertama kita bisa sebut sebagai grup para pemimpin dan penguasa. Coba lihat daftarnya, Nabi Daud dan Sulaiman, jelas mereka adalah raja-raja yang agung. Lalu ada Nabi Yusuf, seorang menteri yang punya kekuasaan besar di Mesir. Ada Nabi Musa dan Harun, pemimpin besar kaum Bani Israel. Dan bahkan Nabi Ayub yang sebelum diuji dikenal sebagai orang yang sangat kaya raya. Jadi benang merahnya adalah kepemimpinan dan amanah duniawi. Nah, kelompok kedua ini kebalikannya. Mereka adalah grup para zahid atau orang-orang yang sangat zuhud. Fokus hidup mereka 100% untuk ibadah dan melepaskan diri dari urusan duniawi. Ada Nabi Zakaria, putranya Nabi Yahya, Nabi Isa, dan Nabi Ilyas. Kehidupan mereka adalah cerminan totalitas dalam pengabdian kepada Allah, jauh dari gemerlap kekuasaan dan harta benda. Terus, ada kelompok ketiga. Mereka ini siapa? Mereka adalah jalan tengah. Ada Nabi Ismail, Al-Yasa, Yunus, dan Lut. Kehidupan mereka nggak ditandai oleh kerajaan besar seperti grup pertama, tapi juga nggak se-ekstrim grup kedua dalam hal kezuhudan. Mereka berada di antara keduanya, subhanallah. Dengan pengelompokan tematik ini, teka-teki urutan para nabi tadi jadi terpecahkan dengan begitu elegan. Sekarang, ayo kita bergeser ke sebuah pembahasan yang mungkin akan lebih menyentuh emosi kita. Ini adalah tentang sebuah nama. Nama yang bukan sembarang nama karena dipilih dan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama Nabi Yahya alaihi salam. Coba kita resapi momen ini. Nabi Zakaria yang sudah sangat sepuh, istrinya pun mandul, tiba-tiba dapat kabar gembira langsung dari Allah. Bukan cuma akan punya anak, tapi namanya pun sudah disiapkan, Yahya.
Dan Allah menegaskan, nama ini sangat spesial, belum pernah ada seorang pun sebelumnya yang dinamai seperti itu. Nama Yahya itu berasal dari akar kata hayah, yang artinya hidup. Jadi secara harfiah, namanya berarti dia hidup. Nama yang sangat positif. Tapi, justru disinilah muncul pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ya kan, semua manusia secara biologis juga hidup. Jadi apa yang bikin kehidupannya Nabi Yahya ini begitu istimewa sampai namanya pun harus berarti dia hidup? Hidup dari apa? Dan inilah jawaban yang subhanallah menggetarkan jiwa. Nabi Yahya alaihi salam itu hidup dari kematian spiritual. Saat banyak hati manusia mati karena tertutup gelapnya dosa dan maksiat, hatinya tetap hidup, bersih dan bercahaya. Allah menjaganya dari hal-hal yang bisa mematikan hati. Itulah kehidupan sejati yang dimaksud dalam namanya. Kehidupan di mana hatinya selalu terhubung dengan Sang Maha Pemberi kehidupan. Oke, sekarang siap-siap buat yang suka detail bahasa, ini bakal seru banget. Kita akan lihat satu kata dalam Al-Quran yang sering kali kita salah pahami, cuma gara-gara beda satu harokat. Detail super kecil, tapi dampaknya ke makna luar biasa besar. Coba perhatikan baik-baik. Yang pertama, yang sering kita dengar, itu dunub, pakai harokat dhammah atau vokal U. Ini jamak dari dhanb, artinya ya dosa-dosa. Tapi ada kata kedua yang bunyinya dhonub, pakai harokat fathah atau vokal A. Artinya beda jauh, sebuah jatah, bagian, atau porsi, biasanya untuk azab. Beda U sama A doang, tapi maknanya berubah total. Nah, di ayat ini, kata yang dipakai itu dhunub, yang pakai A. Jadi, makna yang benar itu bukan mereka punya dosa-dosa seperti teman-teman mereka, bukan itu. Makna yang tepat adalah mereka yang zalim itu punya jatah atau porsi azab yang sudah disiapkan, persis seperti jatah yang diterima oleh kaum-kaum pembangkang sebelum mereka. Jadi jangan minta disegelakan, karena jatahnya itu pasti akan datang. Dan sebagai bukti sahih, kata dunub dengan arti jatah ini memang sudah umum dipakai dalam sastra Arab kuno, bahkan sebelum Al-Quran turun. Ada kisah seorang penyair, Alqamah, yang saudaranya ditawan raja. Dia datang memohon dan bersyair, "Wahai raja, maka sudah sepantasnya Syas mendapatkan dunub, sebuah jatah, dari kedermawananmu." Dan sang raja pun paham. Ini bukti linguistik yang kuat bahwa makna jatah untuk kata dunub ini memang sudah dipahami oleh orang Arab saat itu. Oke, setelah kita menyelami semua wawasan yang indah ini, pertanyaan terpentingnya adalah, terus apa gunanya buat kita? Bagaimana kita bisa membawa ilmu ini dari sekedar pengetahuan di kepala menjadi sesuatu yang mengubah cara kita hidup? Kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Yahya tadi. Lihat deh gimana Nabi Muhammad SAW mempraktekkannya. Saat sahabat beliau, Sahal bin Hunayf, punya anak laki-laki, ia membawanya ke hadapan Rasulullah. Rasulullah lalu menamainya As'ad. Kenapa? Ternyata itu adalah nama kakek si bayi dari pihak ibu, As'ad bin Zurarah, seorang sahabat Ansor yang sangat mulia. Dengan nama itu, Nabi ingin menyambungkan anak ini dengan warisan keimanan dan kehormatan kakeknya. Ini pelajaran buat kita semua. Nama bukan cuma panggilan. Pilihlah nama yang baik, yang ada doanya, ada harapannya, dan kalau bisa, menyambungkan anak-anak kita dengan legasi kebaikan. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita jadi tahu bahwa di balik setiap kata, setiap urutan, setiap nama di dalam Al-Quran, itu ada samudra hikmah yang tak bertepi. Ini bukan sekedar buku, ini adalah kalam dari Yang Maha Mengetahui. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah, dengan kesadaran baru ini, bagaimana kita akan memandang dan membaca Al-Quran besok pagi? Semoga kita bisa membacanya dengan mata hati yang lebih terbuka, rasa penasaran yang lebih besar, dan cinta yang jauh lebih dalam. Terima kasih.